Iya. Giliran deh. Setelah harum, kita masukin santannya. Santannya 5 kilo ya, atau setara dengan 20 kelapa. Itu kelapanya ukuran sedang atau ukuran besar ya. Oke, kita biarin sampai mendidih atau tanam minyak. Yang buat enaknya itu bedanya itu kita pakai ini, pakai kelapa rendang, kelapa sangrai sama daun tapak leman. Bakso ini jengkolnya. Jadi koke itu beda dengan rendang. Kalau rendang teri dia cuma untuk bumbunya bumbu rendang. Koke itu. Cuman dia koke itu dia lebih basah daripada rendang. Itu dia koke itu. Koke itu bahasa Bangkinang asli. Ya kan, Pak? Jadi koke itu dia aslinya campur dengan daun ubi. Kadang ada cuman koke daun ubi aja. Berarti cuma daun ubi tok. Kalau sekarang kita pakai ikan teri, pakai daun ubi sama jengkol. Nanti kelapa rendang sama itunya sama tapak lemannya nanti terakhir baru masuk. Udah mau kering. Ini prosesnya sangat lama ya, namanya rendang. Itu 4 jam 6 jam buatnya. Cuman kalau mau hasil lebih bagus memang harus dikacau terus. Diaduk terus karena di bawahnya kan lengket. Jauh lebih enaknya lagi kalau masak di api tungku. Iya, wanginya itu dapat dari asapnya itu kan. Cuman ini bumbu, kenapa kami nggak pernah beli di pasar? Karena kami lebih racik sendiri. Walaupun katanya baru di pasar, cuman nanti
takarannya itu kan beda. Beda-beda. Iya, Lebih khas beda lagi lah dia. kalau dari kita Terus sendiri. yang buat enaknya itu kalau orang kan serai cuma di toko masukin. Kalau kami nggak, serainya kami blender langsung, Oh, giling di blender, langsung. langsung Iya, dimasukin, tuh. iya betul. Jadi serainya biasanya tuh berapa batang untuk posisi gini tuh? Empat batang. Itu yang ukuran agak besar. Hmm. Jadi ini yang hijau-hijau ini daun jeruk sama daun kunyit. Yang hijau itu. Jadi daunnya itu bukan per lembar-lembar tapi diiris-iris. Jadi dia lebih wangi dan dia makainya pun banyak. Kalau daun jeruk ada 20 lembar, daun kunyitnya ada 6 lembar. Santannya kalau dari kelapa dia ada 20 kelapa. Ini Untuk santannya dapat- di apa sendiri juga nih? Enggak, kelapa yang diparutkan ke pasar, ke tukang santan, nanti diperas sama orang itu. Kalau untuk adonan sebanyak ini biasanya dapat berapa porsi nih, Bu? Kalau untuk porsi untuk jualan, kita kan per porsi itu ada 15.000 kan. Jadi itu dapat 20 sampai 23 bungkus. Dan untuk kisaran harganya kan secara ini berbeda nih dengan Iya. yang lain. Kalau harganya itu kalau harga bumbu pasar itu stabil, ibaratnya bumbu dapur stabil itu 15 per bungkus. Tapi kalau mungkin lagi naik, cabai kan sering naik tuh, Iya, iya. sama bawang, nah itu 18 per bungkus. Biasanya dalam satu hari tuh kakak memproduksinya berapa bungkus tuh kak? Langsung 23 Langsung bungkus itu. 23 bungkus. Iya. Dan itu langsung habis ya dalam satu Insya hari? Allah habis. Alhamdulillah. Iya. Ini kebetulan untuk memang sengaja dibuat hari ini karena besok subuh-subuh mau ngirim ke Dumai. Pakai travel aja. Jadi kalau selain Dumai itu di mana aja biasanya tuh kak? Kakak Udah distribusikan? pernah sampai ke Jambi, Oh, juga sampai ke Jambi. Malaysia ada. Malaysia. Iya. Udah mendunia loh UMKM Insya Kampar ya. Allah. Alhamdulillah. Jadi ke Malaysia itu dia rendang ikan salai sama kokek maco yang dimintanya. Belum kak. Jadi kita cuci tangan dulu. Ini selanjutnya dimasukkan duluan apa nih kak? Jengkol dulu yang kita masukin. Nanti kalau udah kira-kira 10 menit baru kita masukin daun ubinya. Saat ini kami sedang masak salah satu masakan Kabupaten Kampar, yaitu koke atau biasa juga disebut dengan rendang. Yang menjadi pembedaan rendang di Kampar dengan Sumbar, biasanya di Sumbar menggunakan bahan utamanya yaitu daging. Sementara di Kampar ada ikan teri, ada ubi yang digoreng, dan ada pucuk ubi dan juga jengkol sebagai penambah nikmat rasanya. Biasanya daerah-daerah seperti air tiris, danau, dan lain sebagainya itu pada acara besar mereka menyajikan salah satu makanannya yaitu koke ini. Ini daun tapak lemon tadi ya kita masukin. Oke, kita aduk lagi. Masya Allah, bentar lagi selesai nih. Wow, udah mau jadi nih kokeknya. Itu dia. Nah, udah mau jadi kokek kita. Jadi ubinya terakhir aja ya. Kokeknya udah masak, baru deh kita masukin ubinya.
selesai dimasak, di sini kami berbincang-bincang dulu bersama owner rumah produksi Ahmadi ya Kak. Nama siapa Kak? Dengan Kak Ici aja. Oh, dengan Kak Ici. Sapaannya lebih dikenal dengan Kak Ici. Jadi gini Kak, selain menjual koke, memasarkan koke, juga Kakak memasarkan makanan-makanan ringan ya Kak, Iya. dan frozen food. Dan itu apa aja tuh Kak? Kalau untuk makanan ringannya itu ada gelato crispy itu dari makaroni. Makaroni yang Iya. dikasih abon cabai. Bukan, dikasih cabe intinya. Cabe sama daun jeruk. Oh, daun jeruk. Iya. Oke, Dan ini kita juga ada cemilan sehatnya, itu stik kelor ikan patin. Oh, stik kelor ikan Iya, patin. itu dari anak bayi sama usia tua itu bisa konsumsi. Dia lebih sehat, tinggi protein, juga tinggi seratnya. Dan kita, itu sama Ini gelato crispy gelato juga. juga. Terus kita juga ada keripik cabe. Ini keripik cabai. Iya, Dan selanjutnya ini apa nih Kak? itu bawang putih bubuk, Bawang putih asli dari bawang putih. tanpa ada campuran ya Kak? Iya, ini lada bubuk, lada putih. Oh, ini lada putih. Iya. Ini abon cabenya level 30, udah ada bumbunya juga, udah ada bawang putih sama bawang merahnya juga. Yang ini yang level 50-nya. Yang ini lebih diminati sama orang luar, terutama orang benua Eropa. Oh, berarti pemasarannya udah sampai ke Udah sampai negeri ini ya Kak? Iya. Itu kemana aja biasanya tuh Kak? Kalau Itu untuk proses ini? kalau yang ini dia lebih ke Turki. Iya. Karena di situ musim berubah-ubah ya Kak. Biasanya dalam memproduksi ini Kakak itu memproduksinya berdasarkan sesuai permintaan atau memang ada Ada stok. terus? Alhamdulillah kita nyediain stok terus itu per minggu atau 2 kali seminggu itu ada terus produksinya. Biasanya kalau untuk daerah kita sendiri nih Kak, yang best sellernya yang mana nih? Kalau daerah kita yang best sellernya gelato crispy juga sama Oh, gelato ya, crispy. iya, abon cabe sama ini stik telur ikan patin. Hmm. Itu best sellernya. Kalau untuk frozen food dua-duanya alhamdulillah best seller dia. Dari kedua frozen food nih, ini nih yang paling bikin Aneh. penasaran, yang paling aneh lah, dibilang aneh nggak juga, yaitu apa nih tadi Kak? Otak-otak ikan Otak-otak ikan belut dan ditambah kelor dan kelor. Iya. Kalau biasanya membuat frozen food itu Kak, ini berapa biasa tanya Kak, berapa lama? Itu kalau selama dia masih di dalam freezer itu tahan 3 sampai 6 bulan. Selagi beku. Tapi kalau di suhu ruang dia 1,5 hari tahannya, nggak sampai 2 hari. Iya. Kalau untuk di Kabupaten Kampar sendiri, ini Kakak menjualnya di gerai Kakak sendiri atau juga memasarkan? Kita ada juga jual di rumah online dan juga ada di klinik selera. Itu ada di Jalan M Yamin. Oh, di klinik Iya, selera. bisa diorder langsung di sana. Ini Kak, mengenai gelato crispy, ini nih kan secara kayak makanan yang pedas ya Kak. Iya. Dan itu biasanya yang belinya ini kalau usia berapa nih Kak? Itu mayoritas anak muda, ibaratnya ABG sampai dewasa lah. Sekarang kan soalnya ABG itu dia kan lebih suka ke yang viral-viral. Iya kayak viral. Iya, sekarang kan viralnya itu rasa pedas. Iya betul Kak. Ini juga inovasi terbaru nih ya Kak, Iya. menggunakan apa? Menggunakan Stik kelor sama ikan patin. Kenapa ikan patin? Itu karena kan Kampar terkenal dengan ikan patinnya. Iya, jadi stik kelor ini bagi ibu hamil sama ibu menyusui itu juga bagus. Berarti ini kayak di usia dewasa lah ya Kak, Iya. usia dewasa. Nah, Dan kebetulan Kakak Ici ini juga merupakan salah satu anggota dari Forum UMKM Kampar. Dan di sini saya ingin bertanya nih Kak, apa kesan-kesan dan pesan-pesan Kakak lah untuk Forum UMKM Kampar ini Kak? pesan saya, kita tetap harus semangat dan terus berinovasi. Bukan ciptakanlah produk yang bisa dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Bukan berarti kita ibu rumah tangga atau ibu yang bekerja juga di luar kita tidak bisa jadi UMKM. UMKM itu sangat ibaratnya gimana ya? Saya salah satu anggota di Forum UMKM.
saya bangga masuk di dalam forum UMKM yang ketua umumnya Pak Zulher, yang idenya sangat cemerlang, yang kata-katanya selalu motivasi dan menyupport kami. Dan di samping saya juga ada Kak Vanita, dia sebagai bendahara di forum UMKM kami. Jadi di dalam forum UMKM itu selain kita kita dapat saudara yang baru, kawan yang baru, tapi kita bisa membuka peluang besar untuk kedepannya. Kita bisa berkonsultasi, kita bisa untuk lebih besar pemasaran kita, dan apapun permasalahan kita di UMKM, di produk kita bisa konsultasi di dalam forum UMKM. Terima kasih forum UMKM.